Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenika Ramaisyah dengan NIM F0271241010 dari program studi Diploma 3 Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan abstrak, direktori, dan juga bibliografi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bahan rujukan umum yang diampu oleh Pak Zahidi, SPD MIP. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak sendiri adalah kumpulan ringkasan dari artikel, jurnal, atau hasil penelitian. Yang biasanya abstrak ini berisi gambaran singkat tentang isi suatu tulisan seperti tujuan penelitian, metode, dan hasil lainnya. Bentuknya biasanya berupa buku kumpulan abstrak, database atau indeks jurnal, dan berisi judul artikel, nama penulis, dan ringkasan isi penelitian. Nah, di sini contohnya, saya sudah ada contohnya yang dari Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, Jurnal Kesma Daska, yang ini. Nah, volume 5 nomor 1 pada Januari 2014. Di sini penelitiannya sendiri berjudul Pendekatan Kultural dalam Praktek Keperawatan Profesional di Rumah Sakit Yogyakarta International Hospital. Penulisnya sendiri itu Siti Lestari, itu penulis pertama, Widodo penulis kedua, dan Sumardino itu penulis ketiga. Nah, abstrak sendiri itu menjelaskan perawat merupakan petugas kesehatan yang mempunyai peran dominan dalam membantu pasien sembuh dari penyakit yang dideritanya. Terkait dengan budaya, perawat perlu mengetahui dan menilai keanekaragaman budaya, mempunyai kapasitas untuk mengkaji budaya, menyadari bahwa budaya bersifat dinamis dan punya adaptasi yang terus dikembangkan dalam upaya merefleksikan dan memahami keanekaragaman budaya. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendekatan kultural dalam praktek keperawatan profesional. Nah, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 18 narasumber yang diambil secara profesi sampling, analisa data dilakukan dengan model Milex dan Huberman yang meliputi data reduksi, penyajian, dan conclusion. Nah, hasil dari penelitian ini sendiri yaitu menunjukkan bahwa perawat perlu mempunyai pengetahuan tentang budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawat bersikap positif dalam menghadapi perbedaan budaya. Perawat akan membiarkan bila tidak mempengaruhi kesehatan. Nah, hambatan sendiri yang sering ditemukan adalah dalam hal komunikasi dan pendekatan budaya dalam praktek keperawatan profesional dilakukan melalui identifikasi, analisa situasi, menyusun strategi, dan mengevaluasi. Nah, kata kuncinya di sini juga ada budaya praktek keperawatan profesional. Mungkin agak tidak jelas, tapi ya situ. Nah, untuk cara penggunaannya adalah tentukan topik yang ingin dicari. Nah, yang kedua itu cari judul atau kata kunci yang sesuai di dalam buku abstrak. Nah, yang ketiga, baca ringkasan penelitian yang tersedia. Dan terakhir, jika penelitian tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka cari artikel atau jurnal aslinya di perpustakaan. Nah, yang kedua itu ada direktori. Direktori sendiri adalah bahan buku rujukan yang berisi daftar nama orang, lembaga, organisasi, atau perusahaan yang disertai informasi seperti alamat, nomor telepon, atau kontak lainnya. Isi direktori biasanya meliputi nama lembaga atau orang alamat, nomor telepon, atau email. Bidang kegiatan atau profesi direktori biasanya disusun berdasarkan abjad atau kategori tertentu. Nah, contohnya sendiri di sini ada nih direktorinya, agak tebal bukunya. Judulnya Standard Trade and Industry Directory of Indonesia.
Di sini disusun secara abjad ya. Secara abjad. Untuk cara penggunaannya sendiri itu tentukan nama orang atau lembaga yang ingin dicari. Yang kedua, buka daftar berdasarkan abjad atau kategori. Yang ketiga, temukan nama yang dicari. Dan keempat, lihat informasi yang tersedia seperti alamat, nomor telepon, atau informasi lainnya. Direktori ini memudahkan kita, pengguna, menemukan data kontak atau informasi tentang suatu lembaga atau orang. Oke, yang terakhir itu adalah bibliografi. Nah, bibliografi sendiri adalah daftar buku atau sumber informasi yang membahas topik tertentu. Bibliografi tidak berisi isi buku, tetapi hanya daftar sumbernya. Informasi yang biasanya terdapat dalam bibliografi ini seperti nama penulis, judul buku, tahun terbit, penerbit. Nah, bibliografi ini sendiri membantu pembaca mengetahui buku apa saja yang membahas suatu topik. Di sini saya sudah dapat contohnya tadi dari jurnal yang saya dapatkan. Di buku ini ada 30 lebih sumber bibliografi yang ditulis oleh penulis. Nah, ini daftar, di sini daftar pustaka ya teman-teman. Ada Ahmadi, Alwiso, dan lain-lain sebagainya hingga ke Yosef. Nah, ini penulisannya sendiri itu berdasarkan abjad ya, dari abjad A sampai ke Z. Untuk untuk cara penggunaannya sendiri itu pertama menentukan topik yang ingin dicari, yang kedua cari daftar buku yang membahas topik tersebut dalam bibliografi, dan ketiga catat informasi buku seperti judul, penulis, dan tahun terbit. Yang terakhir, gunakan informasi tersebut untuk mencari buku asli di perpustakaan atau katalog perpustakaan. Oke, itu tadi secara singkat penjelasan dari saya, walaupun terkesan terbelit-belit. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.